Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita dari kelompok 4 yaitu Rompel 8 IPA PPDB Pelajaran tahun 2023 akan mempresentasikan materi mengenai yaitu Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum diksi penilaian. Terus ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan dan perancangan kurikulum. Selanjutnya yaitu anggota kelompok. Yang pertama yaitu adalah Sandra Mengeni, Sita Hadika, Sofia Rahmi, Sita Arina, Fani Agustria, Widya Sari dan Widya lain. Selanjutnya yaitu materi pertama akan disampaikan kepada Widya Laini kepada saudara Widya. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Understanding by Design. Nah, Understanding by Design ini sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Understanding by Design adalah sebuah kerangka kerja atau pendekatan dalam perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh Grant Wiggins dan Dan McSteed. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pendidik merancang pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Understanding by Design menekankan pada pemahaman yang mendalam daripada sekedar mengingat fakta dan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Understanding by Design ini merupakan kita memikirkan apa program pembelajaran itu dari belakang ke depan atau dikenal dengan istilah Big Book Design Model. Nah, jadi dari belakang kita mendesain modelnya. Desain yang telah dibuat ini terdiri dari 3 stage, di mana yang stage pertama merupakan tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru di sini mempersiapkan tujuan pembelajaran dahulu. Pada stage kedua melakukan penilaian atau assessment. Yang pada stage ketiga merupakan langkah pembelajaran. Di sini dapat dijelaskan kembali pada sistem UBD atau Understanding by Design ini antara tujuan dan penilaian mereka saling sejajar, jadi tidak bisa dipisahkan. Ada tujuan pembelajaran, ada asesmennya, ada tujuan pembelajaran, ada asesmennya. Jadi setiap langkah yang kita lakukan, setiap tujuan yang akan kita capai harus ada penilaian atau asesmennya. Baru kita menyiapkan langkah pembelajaran. Yang perlu ditekankan adalah guru sudah mempersiapkan apa yang akan terjadi pada depannya beserta asesmennya, baik itu asesmen formatif maupun non formatif. Seperti itu dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mikrofon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari desain mundur, yaitu tahapan yang pertama ialah tujuan pembelajaran. Tahap yang pertama ini dalam desain mundur ialah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas. Ini berarti mendefinisikan apa yang ingin dicapai oleh siswa pada akhir pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan di waktu tertentu. Proses ini memungkinkan pendidik untuk menentukan hasil yang diharapkan dari pembelajaran. Tahapan yang kedua ialah bukti penilaian. Setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, tahap berikutnya adalah merancang cara untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan pengembangan alat evaluasi seperti ujian, proyek, tugas, atau rubrik yang akan digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Penilaian ini harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, tahapan yang ketiga ialah langkah pembelajaran. Tahapan terakhir ini ialah kita merancang aktivitas dan materi pembelajaran yang akan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Ini termasuk memilih bahan pembelajaran, merancang pengalaman pembelajaran, dan mengembangkan strategi pengajaran. Aktivitas dan materi pembelajaran ini
harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan kesiapan siswa untuk berhasil dalam penilaian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang bentuk asesmen. Guru menggunakan dua tipe penilaian atau asesmen, yaitu yang pertama adalah performance text atau tugas kinerja, dan yang kedua adalah other evidence atau bukti lain seperti soal evaluasi. Yang pertama adalah performance text, yaitu tugas kinerja. Tugas kinerja adalah tugas atau aktivitas yang dirancang untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa dalam konteks situasi dunia nyata atau dalam konteks yang mirip dengan situasi yang sebenarnya. Tugas kinerja ini biasanya lebih mendalam dan mengharuskan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi yang nyata. Nah, contoh-contoh tugas kinerja ini meliputi presentasi, proyek, peragaan, demonstrasi, pengembangan produk, atau penyelesaian masalah yang kompleks. Nah, penilaian berdasarkan tugas kinerja memberikan wawasan tentang sejauh mana siswa dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam konteks praktis. Selanjutnya adalah other evidence, bukti lain. Other evidence mencakup berbagai bentuk penilaian seperti soal evaluasi, ujian tertulis, pertanyaan pilihan ganda, tugas tulis, dan berbagai jenis pertanyaan dan jawaban. Nah, jenis penilaian ini sering digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep, teori, fakta, dan informasi yang diberikan dalam pelajaran. Penilaian ini sering digunakan untuk mengukur pemahaman siswa dalam bentuk yang lebih tradisional dan sering kali lebih terstruktur daripada tugas kinerja. Baiklah, sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh kepada saudari Sandra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang penilaian performa atau kinerja. Di sini penilaian performa atau performa assessment merupakan metode evaluasi yang digunakan dalam kerangka understanding by design di sebuah pendekatan perancangan pembelajaran yang dikembangkan oleh Groenewegen dan J. Image. Nah, UBD atau understanding by design ini menekankan pada pemahaman yang dalam dan pemindahan pemahaman yang disignifikankan dari sekedar menghafal informasi. Kemudian penilaian performa atau kinerja merupakan bagian dari integrasi dari understanding by design yang membantu mengatur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Di sini terdapat langkah-langkah penilaian kinerja itu terdapat ada 7 langkah. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran, di mana langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, di mana tujuan-tujuan ini harus terkait dengan pemahaman konsep yang ada dan relevan. Yang kedua adalah merancang tugas kinerja, di mana merancang tugas kinerja yang akan diukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan rubrik, di mana rubrik adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja siswa, di mana rubrik ini harus mencantumkan kriteria yang jelas dan spesifik untuk menilai tugas kinerja siswa itu sendiri. Nah, yang keempat adalah pemberian umpan balik, di mana di sini setelah tugas
evaluasi, mereka sendiri dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pembelajaran. Nah, yang keenam adalah menggunakan data evaluasi, di mana data dari penilaian performa atau kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan pembelajaran siswa. Dan yang ketujuh adalah refleksi dari dan perbaikan, di mana setelah selesai evaluasi, guru dan siswa dapat merenungkan tentang proses pembelajaran dari mengidentifikasi cara untuk memperbaiki dan pemahaman dan kinerja siswa. Nah, di sini bentuk asesmen kinerja bisa bentuk presentasi, membuat mind map atau penampilan kepemimpinan, atau bisa juga berbentuk percobaan atau praktiko, portofolio dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Sandra. Selanjutnya penyampaian materi oleh Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, order evidence atau soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini merupakan bentuk penilaian guru dengan memberikan soal evaluasi pada peserta didik. Soal evaluasi ini bisa berupa soal kuis, field assessment, penilaian refleksi, penulisan esai, analisis artikel, asesmen formatif, dan asesmen formatif. Nah, selanjutnya ialah contoh order evidence atau contoh dari soal evaluasi yang bisa dan biasa digunakan dalam evaluasi. Yang pertama ialah observasi kelas, yaitu guru atau pengamat dapat mengamati siswa selama pelajaran untuk mengukur tingkat keterlibatan, pemahaman, atau perilaku yang mungkin tidak terlihat dalam ujian atau tugas tertulis. Yang kedua adalah dapat berupa portofolio, yaitu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, siswa dapat membuat portofolio yang berisi contoh-contoh pekerjaan mereka selama periode pembelajaran. Nah, portofolio ini dapat mencakup esai, proyek, gambar, atau tugas lain yang mencerminkan kemampuan mereka. Yang ketiga ialah wawancara, di mana guru dapat melakukan wawancara dengan siswa untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang pengalaman dan keterampilan mereka. Wawancara ini dapat menjadi peluang untuk siswa menjelaskan dan merinci pemahaman mereka. Yang keempat ialah penugasan proyek. Di sini siswa dapat diberi penugasan proyek yang melibatkan penelitian, desain, atau implementasi proyek tersebut. Hasil dari proyek ini dapat dianggap sebagai bukti kinerja dari para siswa. Yang kelima ialah kinerja di lapangan. Dalam beberapa mata pelajaran, siswa mungkin harus melakukan kinerja di lapangan, contohnya termasuk praktik medis, magang, atau kinerja. Yang keenam adalah pameran atau pertunjukan publik. Nah, di sini siswa dapat mengadakan pameran atau pertunjukan publik untuk memamerkan keterampilan atau hasil karya mereka. Ini mencakup pertunjukan seni, presentasi ilmiah, ataupun proyek kelas. Yang ketujuh, kegiatan kolaboratif. Bukti lainnya dapat mencakup kolaborasi dari siswa dalam tugas kelompok atau proyek bersama. Evaluasi dapat mencakup kontribusi mereka dalam kerja tim. Yang kedelapan ialah self-assessment atau penilaian diri sendiri, di mana siswa dapat diminta untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan memberikan refleksi atas pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Yang kesembilan yaitu ulasan dan umpan balik, di mana guru dapat mengumpulkan ulasan dan umpan balik dari siswa tentang pengalaman pembelajaran mereka yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana siswa merasa tentang pembelajaran dan sejauh mana mereka merasa telah mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Sekian saya kembalikan kepada Baik, terima kasih saudari Mereka. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu jenis soal evaluasi. Soal evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu soal evaluasi terbuka dan soal evaluasi tertutup. Di mana soal evaluasi terbuka ini, di mana peserta didik sepenuhnya memiliki kebebasan untuk menjawab sesuai dengan yang dipikirkannya.
pemecahan masalah. Contoh soal terbuka yaitu jelaskan prinsip-prinsip dasar teori evolusi dan bagaimana Anda akan memecahkan masalah. Nah, yang kemudian soal tertutup atau closed-ended question. Soal tertutup adalah jenis soal yang memiliki pilihan jawaban yang telah ditentukan dan siswa diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat atau sesuai. Jawaban pada soal tertutup biasanya sederhana dan tidak memerlukan penjelasan mendalam. Soal tertutup sering digunakan untuk mengukur pengetahuan fakta, pemahaman dasar, kemampuan mengingat informasi. Contoh soal tertutup, apa ibu kota Indonesia? A. Jakarta, B. Surabaya, C. Bandung, D. Medan. Nah, contoh kedua yaitu manakah dari berikut yang merupakan simbol unsur hidrogen? A. H, B. E, C. O, dan D. C. Nah, itu adalah contoh dari soal tertutup. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Tani. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.